pemirsa, apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Senang sekali saya Dian Mirza kembali hadir menjumpai Anda. Dan kali ini saya akan berbincang bersama dengan sosok profesional yang sukses di berbagai perusahaan yang memiliki sepak terjang yang ciamik, di antara lain di PT Pindad, PT Brata, dan juga PT Krakatau Steel. Pria yang memiliki hobi traveling yang juga doyan minum kopi ini juga dikenal aktif berbicara di berbagai forum internasional dan juga di dalam negeri, berbicara soal isu sebagai pemerhati kebijakan, isu-isu pertahanan, dan kini ia menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi yang baru. Siapa lagi kalau bukan Pak Silmi Karim. Halo, apa kabar? Kabar baik, sehat, alhamdulillah. Sehat ya. Apa kabar Mbak? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih sudah menerima kami untuk berbincang Pak hari ini Pak. Ini ngomong-ngomong banyak yang nanyain Pak Silmi, sebelum kita berlanjut ya ngobrol-ngobrol yang lebih berat lagi gitu. Ditunjuk apa mengajukan diri sih sebenarnya jadi dirjen? Ya, mau jawab yang benar apa yang enggak? Yang jujur dong. Ya ada proses, ada informasi, ada keinginan, ya ada permintaan, tetapi kemudian harus mengikuti proses open bidding. Ya, sehingga ya saya mendaftar, menjalani prosesnya. Ya di situ ada proses yang juga boleh dibilang kalau buat kami itu cukup melelahkan prosesnya. Tapi ya itu bagian daripada proses lah, kita jalanin. Ya, kita istilahnya nggak ada salahnya juga buat nambah pemahaman, pengalaman dan juga kelengkapan pengorbanan. Jadi ditunjuk apa ngajuin diri sebenarnya? Ya akhirnya kan ditunjuk. Ya kan prosesnya harus diikuti. Iya, baik. Kaget nggak, shock nggak? Kan lama di profesional, lama di korporat. Ya awalnya memang ketika saya mendapatkan informasi ya atas wacana saya ke Dirjen Imigrasi itu saya sempat shock. Ya, tetapi saya kan dibiasakan tuh melihat dari sisi positif. Ya, mungkin ini baik kan dulu memang cita-citanya itu kan pengen berbuat untuk orang banyak. Ya ini Tuhan kasih jalannya, masa nggak diambil ya udah. Itu berproses lah. Jadi kalau kagetnya ada gitu ya karena hampir 10 tahun terakhir kan saya ada di BUMN. Ya. Gitu. Sehingga mungkin saya termasuk salah satu dirut ya yang cukup lama lah di BUMN ya. Terus kemudian pindah ke full birokrasi. Ya tentu saya waktu itu sih mikirnya lebih ke arah ini beneran nih nggak salah nih kita ambil ini gitu. Cuman kenapa enggak gitu? Ya kan senang melakukan satu proses transformasi bisa di company, di BUMN. Ya. Nah ini coba transformasi di sisi organisasi pemerintah, birokrasi pemerintah. Gitu. Jadi ya anggap bagian daripada satu kalau dari sisi pribadi perjalanan hidup yang lebih dinamis kan, karena kan nggak semua orang dapat kesempatan seperti ini. Ya. Terus kemudian yang berikutnya adalah ya kalau ini bisa ya menambah apa satu ya kebisaan lah gitu. Kalau kita bilang sukses kan berlebihan ya kebisaan aja. Oh bisa gitu. Cari kata-kata yang lebih santun. Ini menarik Bapak tadi bicara soal transformasi ya Pak ya. Sebagai sosok pemimpin muda, segar, bersemangat gitu ya. Apa sih yang mau dibenahin di Dirjen Keimigrasian oleh seorang Silmi Karim? Ya pertama kan tetap mau itu namanya perusahaan, BUMN, organisasi birokrasi, itu kan ada, kalau di perusahaan tuh ada pemiliknya. Kalau di birokrasi itu kan ada pimpinannya, ya, yaitu misalnya menteri dan kalau lebih tinggi lagi presiden. Ya. Nah, kemudian ingat di birokrasi itu ditambah lagi masyarakat. Keinginan masyarakat itu apa? Nah, transformasi itu adalah alat
bukan tujuan akhir. Jadi jangan sampai salah. Ngapain mau ke birokrasi atau di imigrasi? Mau transformasi? Enggak, bukan. Transformasi itu ada alatnya. Kalau tujuannya adalah misalnya memperbaiki pelayanan, Yes. ya cepat, ya. Kemudian yang berikutnya adalah sesuai dengan tugas fungsinya, ada pengawasan, pengendalian, penindakan, terus juga syukur-syukur bisa menarik investor, menarik pelintas berkualitas. Pelintas kita menamakan turis, itu kan konteksnya pariwisata. Ya, ya. Kalau investor konteksnya BKPM, kalau imigrasi pelintas, karena yang melintasi perbatasan atau border, gitu. Jadi pelintas yang berkualitas. Nah, gimana sih berkualitas itu? Ya satu, turisnya spendingnya baik, ya. Kemudian kalau investor juga investor yang membawa banyak nilai tambah buat Indonesia. Apakah itu tenaga kerja, lapangan pekerjaan, apakah itu bisa menambah pertumbuhan ekonomi, membangun satu industri, nah, ada nilai tambah. Nah itu kan masuk kategori pelintas berkualitas dan juga special talent, ya, yang memang dibutuhkan. Ya, apakah itu ahli IT, ahli keuangan, ahli banyak lagi lah ilmu-ilmu baru yang memang kita perlu kejar gitu. Karena banyak negara juga bersaing untuk mendapatkan talent-talent hebat. Ya, apakah itu di pharmaceutical, ya, obat-obatan misalnya. Ya, ya. Terus kemudian kalau kita bicara startup itu kan udah macam-macam juga. Ya. Dan sekarang itu banyak yang bekerja itu dari jarak jauh, gitu kan. Nah hal-hal semacam ini kan persaingan atau daya saing antar negara. Ya, kalau kita bisa merumuskan satu kebijakan yang pas, itu akan menambah dukungan kepada rencana kita Indonesia yang ke depan itu kan diramalkan akan menjadi suatu kekuatan ekonomi dunia. Anggaplah kalau yang nomor 4 itu terlalu muluk-muluk, but at least nomor 7 itu kita dapat. Dengan segala apa yang kita miliki sekarang, potensi yang apa kita miliki sekarang. Nah, kalau kita tidak mendukung kebijakan itu, ya, atau rencana tersebut dengan kebijakan yang pas, ya nggak akan nyampe, gitu. Karena masalah orang itu kan bisa menjadi opportunity, bisa menjadi threat. Ya, opportunity, kenapa? Ya dia bisa sebagai investor, betul. Opportunity, bisnis, ekonomi, turis, ya, opportunity. Tapi threats, ya, terorisme, ya, atau kemudian kejahatan lainnya, ya, apakah yang canggih sekarang penipuan melalui online, kemudian pemalsuan kredit card segala macam, itu kan juga harus kita kelola gitu kan. Jadi pintu. Makanya waktu saya pelantikan dalam sambutan saya menyampaikan bahwa imigrasi itu adalah wajah Indonesia. Kenapa? Karena first impression is everything. Ketika orang mendarat, first impressionnya tidak baik, ya udah, nggak beres nih negara. Ya, dan kita kembalikan. Kalau kita misalnya mendarat di negara orang, terus kemudian dirasakan tidak diperlakukan secara baik, keselnya itu, ya, kan juga panjang. Nah, saya nggak ingin, ya, apakah itu turis, investor, atau profesional hebat yang masuk ke Indonesia itu kemudian punya perasaan yang kita tidak inginkan. Baik. Gitu. Dan ini bisa didukung kalau kita punya dukungan IT digital yang hebat. Sehingga segala sesuatunya itu serba digital. Ya, sekarang memang masih baru hitungan hari saya bergabung. Ya, tapi saya rasa ke depan akan ada bedanya lah. Nah, obrolan pertama kali nih ketika Bapak ditunjuk gitu ya dan diberi amanah akhirnya menjadi dirjen gitu ya. Apa tugas-tugas yang dibebankan ke Bapak? Targetnya apa nih? Udah mapping belum Pak selama Bapak kurang lebih dari seminggu ya sudah ya? Ya. Baik dari Pak Menteri Hukum dan HAM maupun Bapak Presiden yang menyampaikan langsung gitu ya. Yang pertama adalah pelayanan yang bersih dan cepat. Kemudian yang kedua adalah konteks digitalisasi.
Bahkan sampai Bapak Presiden tuh minta coba itu contoh salah satu negara dia sebut. Gitu. Jadi itu jelas gitu. Jadi benchmark ya? Jadi benchmark. Terus kemudian tentunya di sini adalah penerbitan visa yang menarik investor, menarik juga turis maupun juga special talent. Gitu. Nah, tentu di situ ada aspek-aspek lain ya, sesuai dengan tugas fungsi. Tapi kalau yang utama itu 3 itu. Ya. Dan ada transformasi juga disampaikan ya, supaya ringkes dan mendukung keinginan Bapak Presiden untuk bisa memberikan pelayanan yang lebih baik. Nah, soal pelayanan yang lebih baik nih Pak nih, saya yakin PR Bapak banyak banget. Nah, salah satunya nih yang isu yang sebetulnya masih seksi dan sebetulnya sudah mencuat sebelum Bapak menjabat begitu ya Pak. Ini yang mengenai paspor, soal paspor baru yang ditolak karena nggak ada kolom tanda tangannya di belangkonya gitu Pak. Nah, gimana Bapak mengatasi hal ini? Apa akar permasalahannya sebenarnya di mana sih Pak Silmi? Ada satu negara yang masih memerlukan paspor yang ada belangko tanda tangannya. Nah, memang di sini saya tidak mau ngelihat ke belakang ya. Kita ngelihat ke depan. Nah, dari pihak kita sudah komunikasi untuk meyakinkan ya, dibantu dengan Kementerian Luar Negeri untuk bisa menerima. Ya. Kemudian dari situ kita juga mengantisipasi. Ya tentunya mengantisipasinya adalah dengan mengembalikan ya, desain yang sesuai dengan aturan universal. Ya. Saya rasa itu bisa disiasati ya, maksudnya Pak gimana kalau misalnya belangko yang sudah ada, yang tidak ada kotak tanda tangannya terus dibuang, ya enggak. Ya kan bisa dimanfaatkan untuk misalnya tenaga kerja Indonesia yang pekerja migran, ya profesinya pekerja migran. Ya tentunya kan tidak perlu sampai ke negara yang menolak. Karena negara yang menolak ini kan Jerman. Ya, Jerman, ya kan? Belgia, ya. Luxembourg, ya. Belanda. Kan kalau misalnya hanya menjadi pekerja migran di Malaysia gitu kan, tentunya tidak membutuhkan hal tersebut, bukan menjadi isu. Ya memang ada pekerjaan tambahan, tapi bukan berarti itu kemudian jadi dibuang. Gitu. Nah, kita lagi berpikir gitu, buat para pemegang paspor yang komplain akibat kotak dan ingin ke Jerman, terus kemudian bisa dibuktikan dan lain sebagainya, selain untuk membuat rasa tenang, ya itu kita bisa bicarakan kok. Maksudnya saya lagi berpikir ya agar ada solusi bukan hanya dari sisi komunikasi antara pemerintah dua negara, tetapi juga solusi yang bisa juga diberikan pada pasportnya langsung gitu. Kita lakukan modifikasi atau apa. Intinya itu sedang kami carikan solusinya. Dari sisi kita ya, kalau dari sisi Kementerian Luar Negeri kan komunikasi dengan pemerintah Jerman. Dari sisi kita apa yang kita bisa lakukan untuk bisa mencarikan solusi itu. Tetapi yang udah terlanjur ya kita bisa alokasikan ke tempat yang lain. Jadi nextnya mungkin ada kolom tanda tangannya lagi atau? Iya. Oh, baik. Ada kolom tanda tangannya lagi. Nah ini selain paspor Pak, PR-nya juga nih Pak Jokowi kan sempat mengkritik ya soal dulu lamanya pengurusan kitas dan juga visa on arrival. Nah kira-kira nih sekarang di kepemimpinan Bapak, targetnya berapa lama kira-kira dan bisa selesai berapa jam? Tapi dijawabnya nanti ya Pak ya, usai jeda berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami, bersama dengan Dirjen Imigrasi Bapak Silmi Karim. Pak, tadi selain paspor, ada juga ini kritikan dari Pak Jokowi ya, dulu sebelum Bapak begitu ya, soal lamanya pengurusan kitas dan juga visa on arrival. Nah, nanti Bapak bagaimana nih Pak mengatasinya? Kira-kira targetnya selesai berapa jam nih? Terus juga kan harus benchmark juga Pak sama negara lain. Ya,
ini memang hitungan hari ini membuat agak kurang tidur gitu kan, karena segala macam kita lakukan ya, belajar, mencari informasi, mapping dan lain sebagainya, mapping masalah, belanja masalah. Jadi kaitan visa, ya. Kita keluarkan e-visa. Isunya adalah ketika perpanjangan, ya harus datang ke kantor imigrasi, antri lagi, registrasi lagi dan seterusnya. Kalau misalnya kita buat digital bagaimana? Jadi tidak perlu datang ke imigrasi, cukup misalnya melakukan pakai aplikasi, ya. Perpanjangan izin tinggal, kitab, perpanjangan visa, perpanjangan visa on arrival, digital. Ya. Pengajuan visa pertama kali, dia ada di luar negeri, ajukan aja, pakai platform digital kita. Kita akan launching. Ini bagian daripada quick win. Ya, tadi saya baru finalisasi ya, surat draft untuk Pak Menteri Hukum dan HAM mengirimkan ke Menteri Keuangan ya, agar pembayarannya bisa di platform digital. Wow, keren. Ya, sehingga itu kan memang ada pengaturan ya, karena uang yang kita terima itu kan masuk ke penerimaan negara bukan pajak PNBP. Kan kita tidak terima, itu langsung kepada masuk ke kas negara, ya, ke pemerintah. Nah, itu diatur. Nah, memang tidak sesimpel perusahaan. Kalau di pemerintahan, ketika misalnya ada charge, ya, pengenaan biaya ekstra kartu kredit, siapa yang tanggung? Ya kan? Nah, itu ada aturannya, sangat rigid. Nah, itu yang memang di dalam birokrasi bedanya di situ. Kalau perusahaan kan langsung udah bikin online, ada kartu kredit di dalam itu beres kan, selesai. Nah, kalau pemerintah satu itu biayanya berapa? Yang potong siapa? Duitnya masuk kemana? Nggak bisa masuk ke PNBP terus kemudian dikembalikan lagi untuk bayar biaya ekstra. Makanya harus diatur namanya PMK, Peraturan Menteri Keuangan. Nah, karena itu tidak ada, karena pembayarannya ada di luar, yang udah diizinkan di luar negeri, dalam negeri belum. Nah, ini kan karena keinginan Bapak Presiden ini dibikin sedikit kontak antara pengaju dan pemohon dengan petugas, ini salah satu solusinya. Nah, tetapi aturannya belum mendukung. Kita percepatan, mudah-mudahan ini cepat keluar PMK-nya sehingga solusi itu bisa terpenuhi. Jadi nanti mimpi saya nih, pengajuan visa, ya, itu nggak perlu datang ke kedutaan. Iya. Itu udah canggih, biometrik, pakai foto. Waktu saya nonton World Cup, itu kagak ada ke kedutaan Qatar, pakai aplikasi, foto paspor, foto muka, tiket kirim, kode bookingnya, Very efficient. ya, very efficient. Mereka melakukan verifikasi, bahkan tinggal di mana, masukin bookingan hotel, gitu. Mereka verifikasi, tak, selesai, verified, ya kan? Kirim teks juga ke handphone supaya memastikan. Ya. Oke, verified, ada QR code-nya. Terus kemudian mendarat, ya, cuman scan paspor, foto muka, cocok, barcode-nya tempel, cocok, udah. Nggak ketemu orang, nggak ketemu petugas. Ada petugas bagi yang tidak lolos. Ya. Nah, waktu pulang juga sama. Nah, hal-hal semacam itu akan memudahkan. Sehingga ketika pengajuannya dipermudah, PR berikutnya adalah di pengawasan, ya, kemudian di penindakan. Kenapa? Karena kita menjadi lebih terbuka. Sehingga resource kita bisa digunakan untuk menangani orang-orang atau WNA yang ada di dalam negeri. Kan sekarang banyak komplain. Ya. Ya. Itu yang mau saya tanyakan, Pak. Ya, boleh ntar kita sisain buat pertanyaan. Ya. Tapi di Belum sini ditanya udah dijawab. jadi kemudahan, ya. Dan
saya minggu depan mau lihat lagi, saya udah langsung ke, kan gini, kalau di Indonesia itu kan yang paling dilihat itu Cengkareng, Ngurah Rai. Bolak-balik saya ke Cengkareng, memastikan autogate-nya nyala. Udah autogate-nya nyala, ya ada badai, ya misalnya pesawatnya itu delay datang langsung 8 di bandara. Ya otomatis penuh, ya kan? Yang ya udahlah namanya komplain, viral segala macam, sekarang udah menjadi kebiasaan saya. Yang saya pastikan adalah tingkat profesional, ya, kemudian tingkatkan layanan, kemudian ada solusi-solusi yang memang kita lakukan untuk supaya masyarakat itu tidak terlalu kesel gitu loh. Misalnya udah antri autogate tidak lolos. Jangan suruh ngantri dari awal lagi di yang konvensional. Langsung jalur khusus. Hal-hal sederhana. Gitu. Tapi juga namanya masyarakat, ya. Masuk autogate dia nggak buka masker. Ya, gagal 3 kali. Dia harus keluar. Ada yang kekunci, komplain. Jadi memang ya udah saya bilang sama anggota saya bilang udah sabar, pelayanan, jangan emosi, lakukan dengan baik, ya. Karena kita merubah untuk teman-teman tuh bisa ikhlas gitu loh, supaya ya sekarang udah zamannya terbuka, ya. Dia bisa bikin TikTok semau-maunya, ya kayak yang terakhir udah komplain segala macam yang dituduh imigrasi padahal institusi lain. Ya ada tuh. Saya bilang harus minta maaf. Kalau nggak minta maaf, ya ini bagian dari mencemarkan kan nama baik, nggak bagus juga. Ada konsekuensinya, cuman maaf. Gitu. Ya yang gitu-gitunya saya berusaha untuk fair. Ketika kita salah kita minta maaf, tetapi ketika kita berbuat baik tidak dituduh yang enggak gitu, fair aja. Gitu. Ini masih soal visa on arrival nih Pak. Ini ada yang menganggap bahwa kita Indonesia itu katanya terlalu melonggarkan orang-orang dari negara lain masuk ke Indonesia. Jadi kita dianggap tidak bisa memfilter orang gitu. Sedangkan Bapak juga tadi kan mention bahwa sebaiknya kita men-search gitu ya Pak ya, atau menarik talent-talent yang hebat begitu. Ada added value ke negara kita begitu kan, sebagai pelintas yang berkualitas. Nah ini bagaimana Pak Bapak menangani masalah ini? Ini juga ada kan soal konfrontasi WNA bermasalah dengan penduduk lokal. Di Bali contohnya Pak, ada juga dengan TKA yang di Morowali. Nah masyarakat kan berharap gitu, yang WNA bermasalah ini dideportasi lah atau bagaimana. Bagaimana Bapak menangani hal ini? Iya, sekarang kita itu kan ada undang-undang keimigrasian. Jadi ruang lingkup penegakan hukumnya itu di wilayah itu. Kalau wilayahnya masuk pidana, ya umum misalnya, itu kan wilayahnya polisi terus jaksa, ya. Kita juga bisa menyidik dan kemudian juga P21 ke jaksa untuk diproses secara hukum. Nah, kalau masuk wilayah mereka pidana, ya, apakah itu pengrusakan, apakah itu membuat onar, itu wilayah pidana. Tentu kita akan sikapi satu kalau hukumannya sudah selesai, ya otomatis deportasi. Ya, kalau melanggarnya adalah karena kaitan dengan overstay, urusan-urusan keimigrasian, ya kita deportasi langsung. Ya, tetapi ingat, kadang-kadang ya, mereka memang ingin dideportasi karena nggak punya tiket pulang. Habis duit negara buat bayarin orang nggak mau beli tiket pulang, ya kan? Ya akhirnya kita punya ada namanya rumah detensi. Ya, rumah detensi yang kita sediakan untuk kemudian kita taruh di situ pelanggarnya. Itu ada yang bertahun-tahun. Karena apa? Negaranya tidak mau terima. Gitu. Kita ada anggaran buat mulangin. Tetapi orang tidak punya paspor, setelah dikonfirmasi ke negaranya, mereka tidak mengakui bahwa ini adalah warga negaranya. Wah, negaranya sendiri warga tidak mengakui. Kebanyakan ini dari Afrika. Gitu. Tapi kalau negara-negara kayak Eropa, itu relatif mereka punya embassy itu datang mengurusi, ya, atau Jepang, ya. Tapi kalau udah masuk ke wilayah-wilayah negara-negara yang memang secara ekonomi juga kurang baik, ya, terus kemudian juga pelayanan publiknya ataupun juga hubungan luar negerinya kurang dekat gitu ya, itu menjadi masalah sehingga
di beberapa tempat itu mayoritas penghuni di rumah detensi itu dari negara-negara tertentu aja. Baik. Gitu. Nah ini kalau kedatangan turis dari China gimana Pak kira-kira nih kebijakannya soal pendatang dari China atau warga negara kita yang dari China ke Indonesia? Karena kan kita tahu ya angka COVID di China masih tinggi, sedangkan di sejumlah negara itu mereka dibatasi begitu Pak. Oke. Kalau mengenai kesehatan itu kan ranahnya Kementerian Kesehatan. Ya. Ada tata aturannya misalnya seperti vaksin, terus kemudian berapa kali, terus dalam keadaan sehat, itu wilayahnya sana Kementerian Kesehatan. Dan kita punya ada checking point. Ya. Tapi kita belum dibatasin loh Pak, turis-turis dari Cina datang ke Indonesia. Mereka juga baru buka, ya. Membatasi itu kan juga harus berlaku universal, tidak bisa kita pilih kasih, ya. Ketika mereka dibuka, jadi isunya dulu itu kan memang China itu menutup, tidak boleh masuk, tidak boleh keluar, ya. Terus kemudian negara lain menyikapinya adalah sesuai dengan kebijakan masing-masing. Ya, nah kita ini kan sekarang isunya bukan konteks pelintasnya, yang menjadi isu itu kan adalah misalnya TKA dari China, ya. Kalau turisnya, ya itu sekarang itu belum ada direct loh dari China, ya. Sehingga mereka juga harus terbang melewati negara lain baru ke Indonesia, belum dibuka, baru dalam proses buka. Nah, sebenarnya tergantung kita melihatnya. Kalau ini turis, ya, kita anggap sebagai opportunity. Ya. Kalau memang itu sebagai TKA, yang memberikan izin itu bukan kami, tetapi Kementerian Tenaga Kerja. Gitu. Ketika Kementerian Tenaga Kerja memberikan izin terhadap ajuan TKA tersebut, kita tidak punya kewenangan untuk melarang. Gitu. Bahkan isu yang lain adalah tenaga kerja Indonesia yang keluar negeri itu juga ada yang tidak mempunyai, yang bermasalah, yang disalahkan pun juga kita. Tapi nggak apa-apa, gitu. Ini kan bagian daripada edukasi. Kalau saya suka, semakin transparan, semakin kita mengedukasi masyarakat, masyarakat semakin tahu. Sehingga apa? Semua lini, semua institusi pemerintah berbenah, gitu. Kayak misalnya AutoGate. Banyak yang nggak tahu bahwa AutoGate itu, misalnya yang di Cengkareng punya Angkasa Pura, bukan punya imigrasi. Ya. Ketika rusak, yang disalahin imigrasi. Tapi nggak apa-apa, kita koordinasi. Bahkan saya bikin WhatsApp group, ya, untuk urusan AutoGate yang isinya adalah Dirut Angkasa Pura, Dirjen Imigrasi dan jajarannya, gitu. Lumayan. Sekarang warnanya lebih sering hijaunya daripada merahnya. Artinya beroperasi kan. Nah kalau masalah belum biasanya orang dalam proses AutoGate ya masa yang salah orang kita juga disalahin kan. Nah, biarin aja proses mereka belajar juga. Gitu. Baik, ini perbincangan semakin menarik nih ya Pak ya. Kita akan ngobrol lebih dalam lagi, ini mungkin lebih ke masalah soal pinjol di banyak warga negara dari China juga, terus penipuan baik kartu kredit dari Eropa Timur. Tapi kita akan membahasnya lebih lanjut setelah jeda pariwara berikut, untuk itu tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita masih berbincang bersama dengan Pak Silmi Karim. Pak, ini kalau soal pinjol nih gimana nih Pak nih menyikapinya nanti? Iya. Dan juga penipuan-penipuan kredit card yang banyak tuh dari Eropa Timur Pak. Iya, kan gini, seperti yang saya tadi bilang. Ada ranah imigrasi, ada ranah pidana, yang ada institusi lain. Iya, itu kerjasamanya gimana? Nah, jadi kita tuh punya kewenangan untuk mencekal, cegah, tangkal. Kita kalau kesalahannya imigrasi, kita bisa lakukan cegah tangkal tanpa ada permintaan dari aparat penegak hukum yang lain. Ataupun juga
Ditjen Pajak juga bisa minta untuk mencekal seseorang. Ya. Jadi ada institusi lain yang memang minta dan dibolehkan untuk mengajukan cekal. Cekal itu 6 bulan dan bisa diperpanjang. Nah, jadi kalau misalnya pinjol, ya, kita itu kan hanya bisa setelah mereka terbukti bersalah menjadi catatan kita. Atau pertama adalah mereka melanggar ada pasal-pasal di undang-undang keimigrasian. Ya. Sehingga kita tidak bisa secara aktif, kita sifatnya supporting. Ya. Nah, makanya saya juga ingin punya database WNA dan biometrik. Sehingga siapa-siapa yang ketangkep, terus kemudian kita bisa ambil biometriknya, itu tidak bisa masuk lagi ke Indonesia. Itu. Kita pingin WNA yang di Indonesia juga berkualitas. Jangan bikin onar, jangan bikin pidana. Ya. Kalau yang gitu-gitu kita udah banyak. Jadi tambah lagi. Kalau sepanjang 2022 kemarin Pak, udah berapa kali imigrasi ngeluarin cekal ini? Saya datanya mesti cek ya. Karena pertama yang boleh nanya aparat penegak hukum ya kan. Nggak boleh. Dan itu menanyanya pun harus pakai surat. Ya. Kadang-kadang kita suka lupa nih masih jadi dirut BUMN atau Dirjen Imigrasi. Tapi anggota saya ngingetin saya, Pak, ini boleh diomongin, ini boleh enggak nih gitu. Ya. Oleh kita bergeser deh ke pertanyaan lain Pak. Ini untuk kemudahan, kan tadi pelayanan cepat begitu ya, untuk memperbaiki pelayanan dan lain sebagainya. Memperlancar keberangkatan jemaah haji nih Pak. Upaya-upaya dari Dirjen Keimigrasian apa? Oke, jadi salah satunya untuk memperlancar itu kan kita mengurangi load atau beban pada airport-airport yang reguler. Nah, di beberapa tempat itu kan ada yang masih idle airportnya, seperti misalnya Kertajati. Nah, Kertajati itu kita juga sifatnya supporting. Ketika misalnya umroh haji itu lewat Kertajati, ya, kita dukung perangkat, kita dukung anggota kita untuk bisa melayani pelintas yang Berkualitas. melewati Kertajati. Ya kan? Jadi kita dukung itu. Nanti ada airport mana, jadi disebar. Jangan membebani salah satu airport ataupun juga yang ada. Kan bisa kan? Kalau ke Jawa Barat misalnya Lebih tersebar ya Pak? lebih tersebar. Jangan bebanin Jakarta. I see. Gitu. Nah, salah satunya itu caranya. Tapi kalau kebijakan penerbitan paspor dan lain sebagainya itu kan itu memang sudah satu hal yang umum kan, biasa gitu ya. Dan itu kan melibatkan juga kementerian lain. Tapi yang ditanyakan kan pasti beban ketika pelayanan ketika mereka melintas. Nah, jangan dibebani kepada satu tempat saja. Kayak misalnya di Bali, itu ramenya tuh malam pesawat. Sehingga kalau pesawatnya ini bisa mendaratnya diatur dengan jarak yang lebih pas, otomatis dia tidak menumpuk di satu waktu. Iya. Nah, ini kan ada Kementerian Perhubungan yang mengatur itu. Dan fine-fine aja. Saya lagi berkoordinasi untuk bagaimana memecah load penjadwalan di Bali supaya tekanannya itu berkurang. Apakah itu urusan imigrasi? Enggak. Tapi kan kita mesti memperbaiki. Ya, kita boleh mengusulkan. Jangan hanya kita tuh, oh ini bukan urusan gua. Gitu. Terus berhenti. Enggak, terus berhenti. Enggak. Ya kita memberikan masukan. Sah-sah aja kok. Gitu. Enggak mengakibatkan apa untuk kebaikan Indonesia. Ya. Jadi itu juga yang saya bangun di sini. Ya. Jangan hanya sebatas kerjaan kita. Gitu. Yang kita bisa berikan dan itu bermanfaat buat Indonesia, ya udahlah, ikhlas aja. Nggak usah mikir ntar kita dapat apa atau hal-hal lain yang sifatnya itu mesti timbal balik. Enggak, udah giving aja. Nah, mayoritas ini kan kalau kita ngobrolin soal jemaah haji ya Pak ya, banyak kan yang kan udah lansia. Ini apa kira-kira kemudahan-kemudahannya kalau dari Dirjen Keimigrasian? Kalau dari kita kan sebenarnya ketika mereka melintas aja, kan di loket itu, ya.
sebenarnya kalau yang kemudahan itu lebih tepat itu adalah misalnya kayak pengelola airport. Ya, supaya mereka nyaman ya prosesnya, dan saya rasa di airport itu standar pelayanan dalam konteks orang tua ataupun juga orang yang punya disabilitas itu sudah cukup baik. Ya, yang perlu diatur itu adalah load sama dukungan agar mereka bisa beroperasi dengan baik. Nah, kita kan kalau dalam hal pelayanan yang sifatnya spesifik, haji itu sebagai supporter aja, gitu. Kan nggak mungkin misalnya membuka Bandara Kertajati kita tidak sediakan personilnya atau alatnya kita tidak lengkapi. Nah, kita dukungnya, oke, mau bikin di situ, kita bikin temporary anggota kita ada pindahkan ke Kertajati. Kayak waktu G20 kita BKO kan beberapa anggota itu, bahkan sekitar hitungan 150-200 orang itu ke Ngurah Rai, ke Bali, untuk supaya membantu kelancaran pelintas yang masuk untuk menghadiri G20. Gitu. Jadi kayak gitu-gitunya kita siapkan, kita dukung. Nah, bicara soal program Golden Visa. Ya. Nah, ini gimana Pak? Oke, Golden Visa seperti yang tadi di awal saya sampaikan, itu adalah merupakan visa yang tujuannya untuk mencari pelintas berkualitas. Ya. Apakah itu dari sisi uang yang mereka bawa ke Indonesia, apakah karena investasinya, apakah karena keahliannya, atau alasan-alasan lain yang kiranya bisa kita wadahi untuk mendukung pembangunan ekonomi Indonesia. Ada protes juga, ya, atau masukan. Ya, oke, masuk, tetapi jangan jadi TKA dong. Jangan investasi kemudian ya itu udah terlalu jauh, bukan kewenangan kita. Karena itu kan adalah konteksnya adalah investasi, ada Kementerian Investasi. Ya, selama mereka mengizinkan ya kita harus mendukung itu, gitu. Jangan sampai kemudian salah bahwa misalnya ketika kita melakukan pengawasan itu harus juga profesional. Jangan sampai kita menjebak atau kemudian mencari-cari kesalahan, gitu. Bahkan kalau bisa sebelumnya kita udah proaktif memberitahu agar mereka tidak lewat waktu atau kemudian juga kalau dirasa dibutuhkan untuk kemudian dipulangkan, tidak diperpanjang karena misalnya skillnya juga biasa-biasa aja, ya itu bisa masih masuk ranah kita. Tapi kita tidak bisa melewati yang bukan kewenangan kita. Pak, kita kan tahu nih ya track record Bapak gitu di corporate itu yang luar biasa gitu ya Pak ya. Amin. Bapak banyak sekali membenahi gitu ya Pak di berbagai korporasi begitu. Nah, kalau misalnya Bapak ditunjuk sewaktu-waktu one day jadi menteri, tetap mau jadi dirjen apa mau jadi menteri? Tapi dijawabnya nanti ya, dijawabnya nanti setelah jeda yang satu ini. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana. Nah Pak Silmi, kalau one day nih suatu hari diminta untuk jadi menteri, mau jadi menteri apa tetap menjadi dirjen? Ya sesuai dengan, kan nggak saya yang milih, saya yang ditawarin. Jadinya ya apa yang dikasih kita terima. Gitu. Okay. Semua penugasan tuh pasti ada hikmahnya. Gitu ya Pak ya? Ada penawaran, dijalanin dulu. Ya jalanin aja, baru juga seminggu dikasih penawaran lagi kan. Ya kan siapa tahu ya Pak, kita nggak tahu ya. Ya ini diberesin dulu, dijalanin dulu. Udah ada nilai tambahnya, udah lebih baik, belum kelihatan, masih proses. Masih proses. Oke, dengan kesibukan sekarang nih, masih sempat nih naik sepeda? Agak berkurang, cuman mungkin karena di bulan awal tuh kan saya catching up untuk bisa menyerap banyak hal. Sehingga terus kemudian saya juga ingin mendeliver dengan
waktu yang lebih cepat. Otomatis banyak yang harus dikorbankan termasuk ya kesenangan gitu ya. Apakah itu olahraga dan lain sebagainya. Ya sepeda itu sebenarnya selain kesenangan juga kan untuk jaga stamina. Ya, cuman kadang-kadang kalau kita kurang tidur sebaiknya memang jangan karena bahaya. Ya, kita harus konsentrasi kan di jalan gitu ya. Kalau enggak ya amit-amit potensi kecelakaannya tinggi. Benar. Gitu. Jadi lebih bagus ya saya menghindari deh. Dan saya biasakan juga ke kantor tuh kan pagi. Kayak tadi pagi menjadi pembina apel gitu ya. Udah sampai di kantor tuh 7 kurang seperempat gitu kan. Ya membiasakan karena saya orang baru kan juga nggak boleh juga seenaknya ya kan. Supaya tentunya di sini selain bukan berarti yang bukan asli birokrat itu malas loh, ya kan? Kita juga bisa disiplin, apel pun kita ikutin, pakai seragam pun juga rajin, ya. Lead by example juga ya, Pak. Iya, ya repotnya kalau dulu habis dari kantor bisa mampir ke mall ngopi gitu ya, atau meetingnya jadi informal. Kalau sekarang pakai seragam ya satu Agak diliatin gitu ya. ya bisa pakai jaket ya aneh, ya akhirnya ganti baju. Gitu kan, ya lebih ini penyesuaian gitu. Penyesuaian, oke. Nah Pak, ini ngomong-ngomong nih soal imigrasi weekend, apa sih sebenarnya yang Bapak kejar gitu, dan kenapa sampai batas akhirnya tuh sampai bulan ini? Karena bulan ini tuh ulang tahun imigrasi, juga bertepatan kan ya ada rencana perubahan di transformasi di imigrasi, ya ini sebagai salah satu tanda lah. Begitu. Kenapa hanya bulan Januari? Ya memang untuk buka Sabtu Minggu itu kan effort. Ya anggota kita itu kan harus kerja lebih banyak. Nah terus kemudian biar juga ada rasa bedanya. Kalau Sabtu Minggunya itu terus-terusan, kan jadi nggak ada ngerasa ada lebihnya gitu kan. Jadi ya kita lihatlah gimana nanti kebutuhannya seperti apa. Tapi kita juga ada easy passport kan, yang bisa datang kemana, ke kantor atau ke rumah, ya. Jadi kita semangatnya itu memudahkan. Ya. Tentu kita banyak keterbatasan, kita banyak kekurangan. Nah ini yang kita lagi kurangin. Mudah-mudahan makin hari makin bagus. Easy passport itu, ya, bisa memudahkan, tidak perlu antri. Ya. Gitu. Kalau yang layanan paspor di mal-mal itu Pak akan diteruskan atau bagaimana nanti? Ya itu sesuai kebutuhan aja. Kalau memang permintaannya banyak dan itu memudahkan, kenapa enggak? Gitu. Jadi kita lihat kondisinya dan memang kita harus bisa adaptif ya dengan kebutuhan masyarakat, ya kesibukan masyarakat. Ya sekarang kayak misalnya yang di Jakarta Selatan, cari parkir susah. Kalau misalnya kita tidak kuotakan, itu yang ada nanti stuck di parkiran. Memang agak menyebalkan dalam arti, kok kuotanya keburu habis atau apa dan lain sebagainya. Ya, kita mengoptimalkan dari apa yang sudah ada. Kalau kita mau merubah semuanya, perlu waktu, perlu anggaran, perlu dana, ya. Tapi ya kita cobalah yang terbaik dari apa yang ada sekarang. Dan insya Allah dengan berjalannya waktu, baik itu profesionalisme kita, baik itu kemudian fasilitas kita, layanan kita, apalagi kalau semuanya udah bisa go digital, gitu kan, akan sangat mempermudah. Mau Sabtu, mau Minggu, digital dari rumah, ya kan? Paling tinggal ngambilnya aja. Kalau perlu dikirim pakai kurir, gitu kan? Kalau perlu, ya why not? Ntar kita coba kemungkinannya seperti apa. Jadi benar-benar menghindari juga datang ke kantor imigrasi. Jadi nanti kantor imigrasi fokusnya pengawasan, penindakan gitu. Bagi-bagi yang memang melanggar aturan undang-undang keimigrasian misalnya. Oke, satu closing statement dari Bapak untuk masyarakat Indonesia, khususnya untuk yang mau ngurus paspor, visa arrival dan lain sebagainya. Ya, tunggu tanggal mainnya bahwa kita akan semakin baik, semakin memberikan pelayanan terbaik, imigrasi baru untuk
Indonesia semakin maju. Mantap. Semoga lancar Pak semuanya, Mas- dimudahkan. Terima makasih. kasih sudah berbincang bersama kami. Sehat selalu dan sukses untuk Anda. Pak. Sama-sama, sehat selalu juga, sukses.